Telah bergabung secara eksklusif di Money Talk CNBC Indonesia, Bapak Sigit Prastowo, Direktur Keuangan PT Bank Mandiri. Ya Pak Sigit, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Pak, mungkin saya akan mengajak Anda berbicara terlebih dahulu mengenai arah kebijakan Bank Indonesia ya Pak. Per 16 Februari 2023 lalu, RDG Bank Indonesia memutuskan untuk menahan nih Pak ya suku bunga di 5,75%. Bagaimana tanggapan Anda terhadap dampak keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia hingga saat ini terhadap bisnis perbankan? Karena kita tahu sudah dinaikkan 225 basis poin ya Pak dari Juli 2022. Ya, terima kasih Safrina. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hasil RDG di bulan Februari kemarin, Bank Indonesia mempertahankan BI 7 Days Repo Rate tetap ada di level 5,75%, dan tentu keputusan ini sejalan dengan proyeksi dari Chief Economist kami, Chief Economist Bank Mandiri, bahwa kami memproyeksikan BI rate ini akan tetap ada di level 5,75 sampai dengan akhir tahun. Kami melihat bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya Bank Indonesia di dalam mengendalikan laju inflasi. Dan dapat diingat bahwa laju inflasi di tahun 2022 ini kan berada pada level 5,51%, dan angka ini merupakan angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ekspektasi awal, yaitu ada di kisaran 6%. Pencapaian yang baik ini tidak lepas dari kuatnya dukungan pemerintah dan juga regulator di dalam menjaga inflasi di tahun 2022 kemarin. Untuk tahun 2023, kami melihat penurunan inflasi ini masih akan terjadi, dan kami memproyeksikan inflasi di akhir tahun 2023 akan berada di level 3,6%, atau sejalan dengan target inflasi dari Bank Indonesia di level 3-4%. Pertimbangan inilah sebetulnya yang menjadi dasar bagi Chief Economist kami yang mengekspektasikan bahwa proyeksi dari BI 7 Days Repo Rate ini akan sama sampai dengan akhir tahun, yaitu di kisaran 5,75%. 5,75% ya Pak ya sampai akhir tahun 2023 ini. Bagaimana impact-nya regulasi tersebut terhadap industri perbankan di Indonesia? Kami memproyeksikan bahwa kredit perbankan ini akan tetap tumbuh baik sejalan dengan semakin stabilnya tingkat perekonomian di Indonesia, dan kami optimis bahwa permintaan kredit masih terus tinggi, terutama di sektor-sektor produktif seperti sektor energi, infrastruktur, konstruksi, dan juga manufaktur. Untuk Bank Mandiri sendiri, kami masih optimis bahwa kredit ini akan tumbuh di atas pertumbuhan industri, yang mana kita sejalan dengan pertumbuhan atau yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia dan OJK, yakni di kisaran 10-12% di tahun 2023. Untuk segmennya, kami masih akan fokus pada segmen komersial banking, SME, mikro produktif, kemudian juga konsumtif, dan consumer, yang mana ini adalah bagian dari value chain nasabah wholesale dari Bank Mandiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Mandiri adalah wholesale bank. Dan kami juga melihat sektor-sektor dengan resiliensi tinggi seperti telekomunikasi, kesehatan, manufaktur, kemudian food and beverage, ini akan menjadi pendorong pertumbuhan kredit di tahun 2023. Dan sebagai wholesale bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri tentu juga akan terlibat di dalam proyek atau penyaluran kredit proyek strategis nasional yang jadi fokus pemerintah, seperti hilirisasi, kemudian pembangunan ibu kota negara baru di IKN, dan juga pengembangan green economy sektor di Indonesia. Jadi optimistis ya Pak ya 2023 ini dengan begitu banyaknya sektor yang dapat dialirkan untuk kredit 10-12% untuk Bank Mandiri di tahun 2023 ini. Nah, itu di tahun ini ya Pak, 2023 10-12%, namun jika saya bagi lagi misalnya di kuartal 1 2023, dan kita kan sudah di pertengahan kuartal 1 ya Pak ya di 2023 ini, kita juga ketahui di kuartal 1 nanti ada momentum Ramadan, lalu juga ada masa-masa persiapan Lebaran dan lain-lain, tentunya kan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Bagaimana ekspektasi Bapak terhadap demand kredit di kuartal 1 2023 secara umum? Ya, kuartal 1 sebetulnya kalau dalam tren cycle untuk perkreditan biasanya relatif terjadi penurunan gitu ya. Namun ada faktor pendorong di kuartal pertama yang tadi sudah disampaikan Bu Safira, bahwa
adanya momen Ramadan dan Lebaran yang akan terjadi di bulan Maret ini, kita sangat berharap untuk bisa pertumbuhan di segmen konsumtif khususnya ini akan menjadi salah satu yang kita berharap akan bisa mendorong pertumbuhan kita di kuartal pertama. Jadi kuartal 1 2023 memang akan banyak harapannya dalam momentum-momentum domestik yang juga mendukung konsumsi masyarakat ya Pak ya. Baik Pak. Nah pada 2022 lalu Pak Sigit, Bank Mandiri sukses membuka kinerja yang begitu gemilang ya Pak ya. Sebelumnya selamat mungkin untuk Bank Mandiri, laba bersih perseroan melesat 46,89% secara year on year menjadi 41,2 triliun rupiah. Nah, pada 2023 ini nih, Pak Sigit, faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi pendorong berlanjutnya lompatan kinerja Bank Mandiri yang begitu positif? Ya, kami masih melihat adanya potensi yang bisa menjadi pendorong untuk kinerja di 2023. Beberapa faktor yang kita catat antara lain adalah kita sangat konsisten di dalam mengeksekusi kita punya strategi yang telah dirancang dengan berfokus pertumbuhan pada wholesale dan juga wholesale ekosistem untuk mendorong pertumbuhan pada segmen-segmen yang memberikan yield yang tinggi. Dan kami juga masih lihat pentingnya menjaga likuiditas yang sehat. Dalam hal ini adalah bagaimana Bank Mandiri ini untuk terus menjaga kasar ratio di level yang tinggi. Untuk kredit, kami masih optimis, permintaan kredit masih cenderung stabil, meskipun ada isu mengenai perlambatan ekonomi global, dan strategi yang kita pilih untuk tumbuh sehat di wholesale dengan mengikuti strategi loan follow transaction, fokus pada sektor-sektor yang resilient, dan juga tumbuh di sektor unggulan di tiap region, ini akan menjadi fokus yang akan terus kami jalankan di tahun 2023. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai wholesale bank, kita catat atau kita tetapkan sebagai bank ekosistem, maka Bank Mandiri juga akan memaksimalkan pertumbuhan di segmen retail yang berfokus pada ekosistem value chain dari segmen wholesale. Sebagai contoh, pertumbuhan SME ini akan datang dari distributornya nasabah-nasabah segmen corporate banking. Juga untuk payroll loan, kami juga akan fokus pada payroll dari nasabah kami di segmen corporate dan hubungan kelembagaan. Ini juga yang akan mendorong menjadi kontributor di dalam pertumbuhan kredit kita ke depan.